daripada Fatsal pertama ayat 1 sampai 3 di dalam buku Ibrani. Kita membaca bersama-sama sekali lagi di dalam Ibrani pasal 1. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Semua membaca bersama-sama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, dan penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Mari kita berdoa sekali lagi. Berkatilah kami ya Tuhan, berilah pendengaran yang jelas kepada kami, berilah kesadaran kepada kami, sehingga firman Tuhan yang menginsyafkan dan menghidupkan manusia boleh bekerja seluasanya menurut kehendak Tuhan, dan kami boleh kembali menerima sesuatu yang akan mempertumbuhkan kami dan akan mempersatukan kami dengan Tuhan juga. Dengar doa kami, pakailah hamba-Mu yang hina, urapi dia, sertailah setiap jiwa yang berada di sini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara sekalian, selain orang Kristen, siapakah yang bisa melihat apakah artinya sejarah ini? Kalau sejarah ini adalah sesuatu yang membuta, entah menuju ke mana, maka hidup kita pasti dikelilingi dengan awan gelap, sehingga kita tidak rasa ada makna untuk melangsungkan hidup di dalam dunia ini. Tetapi sungguh-sungguh Tuhan berkata, dunia ini akan menuju kepada satu titik di mana akan selesai, akan sempurna, akan ada kemuliaan, dan di situ juga ada yang mewarisi segala sesuatu, yaitu Kristus. Dan dia pernah diberikan Tuhan kesempatan untuk menciptakan segala sesuatu, dan dia sendiri yang menopang segala sesuatu. Inilah konsep filsafat sejarah orang Kristen. Kita mengetahui waktu yang berlangsung ini ada titik permulaan, ada titik akhir, dan sekarang sedang ditopang oleh Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudara sekalian, setelah kita selesai memikirkan tentang sejarah dan prosesnya dengan alpha point dan omega point, maka kita di tengah-tengah perjalanan ini, kita boleh hidup dengan cahaya yang dari mana? Kita boleh hidup di dalam satu perjalanan yang menuju ke mana, dengan kekuatan dari mana? Saudara-saudara, satu ujian untuk lalu lintas mendapatkan rebues. Ada satu pertanyaan, di malam-malam gelap dari Surabaya ke Jakarta ada berapa lampu? Saudara-saudara, jawaban itu begitu sulit sehingga orang mengatakan saya tidak tahu. Ada yang pasti lebih puluhan ribu lampu di tengah-tengah jalan Surabaya ke Jakarta sepanjang malam, saudara-saudara. Tetapi jawaban yang paling baik itu hanya satu. Hanya ada dua lampu, yaitu lampu mobil yang menerangi akan jalanku. Saudara-saudara, saya tidak peduli jalan ini berapa lampu. Saya peduli mobil ini ada lampu, sehingga saya boleh terus jalan. Saudara-saudara, kalau lampumu itu menyala, maka engkau jalan sampai 100, 120 per kilometer per jam. Meskipun lebih cepat daripada hari pagi, karena tidak macet. Itu mungkin. Tetapi kalau sama sekali tidak ada cahaya, engkau di dalam perjalanan melangkah 1 meter pun ketakutan. Entah depannya itu jurang atau sungai. Saudara-saudara sekalian, jadi proses jalan memerlukan cahaya. Inilah sebabnya di sini dikatakan Yesus, selain dia adalah alpha point, selain dia adalah omega point, selain dia adalah supporting power, Yesus Kristus bukan saja ada sesuatu kekuatan yang membuat segala sesuatu tertopang, dia juga adalah cahaya di dalam proses jalan ini. Coba lihat alangkah indahnya firman Tuhan. Maka di dalam ayat ketiga langsung dikatakan, dia adalah cahaya kemuliaan Allah, dan dia adalah gambar wujud Allah.
di dalam sepanjang sejarah, proses waktu, the journey of time and history, saudara-saudara, ada cahaya dari Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam hidup kita pernah ada cahaya yang menerangi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam proses waktu ada penerangan yang membawa kita menuju kepada arah yang benar. Saya tidak bisa membayangkan hidup tanpa cahaya itu akan menjadi hidup yang bagaimana. Saya tidak bisa membayangkan hidup tanpa penerangan adalah hidup yang bagaimana tidak berarah adanya. Puji Tuhan, Alkitab berkata kepada kita di dalam sejarah ada cahaya. Di dalam proses waktu ada cahaya. Di dalam hidup setiap pribadi ada cahaya. Dan cahaya ini menjadi sesuatu yang dicipta di dalam urutan Tuhan adalah nomor 1. Pada waktu Allah menciptakan segala sesuatu, yang pertama dia mengadakan, biarlah ada cahaya. Saudara-saudara, let there be light. Ini kalimat mendahului segala ciptaan. Jadi segala sesuatu yang dicipta oleh Tuhan, dimulai daripada Tuhan memberikan cahaya ke dalam segala sesuatu yang belum dicipta itu. Saudara-saudara, pada waktu Allah menciptakan segala sesuatu, di dalam keadaan proses yang mungkin mengalami kerusakan, sehingga ada satu perubahan, sesuatu pembaruan lagi, tetap yang pertama adalah cahaya. Sebelum engkau yang rusak kembali diberikan hidup yang baru, tetap dimulai daripada penerangan dari cahaya. Maka Tuhan kita adalah Tuhan yang memerintahkan cahaya keluar dari kegelapan, lalu bersinar ke dalam hati manusia. Tuhan adalah Tuhan yang menginginkan cahaya menerangi akan manusia yang hidup. Saudara-saudara, let there be light. Biarlah terjadi terang. Saudara-saudara, pada waktu kalimat-kalimat ini dikumpulkan menjadi satu syair yang panjang, yang menjadi lirik daripada oratorio creation, yang di dalamnya sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Jakarta Oratorio Society tadi. Maka penulis menulis, maka Tuhan berkata, biarlah ada terang. Maka terang itu ada. Waktu makalah ini diberikan kepada kepada Joseph Haydn, saudara-saudara, Joseph Haydn melihat ini, lalu penulis lirik dan orang yang menyuruh dia bikin oratorio memesan kepada dia, waktu engkau menulis sampai sini tidak boleh ulang-ulang, hanya boleh muncul satu kali saja. Wah, ini tantangan yang besar luar biasa. Karena di dalam semua lagu Mesias yang ditulis oleh George Frederick Handel berpuluh-puluh tahun sebelumnya adalah memakai cara kuntepung, sehingga counterpung itu memungkinkan sesuatu pengulangan terus menerus. And he shall purify, and he shall purify, and he shall purify, and he shall purify. For unto us a child is born, for unto us a child is born. Tetapi ini tidak bisa. Hanya bisa tulis satu kali. Tuhan berkata, adalah terang, maka terang adalah. Wah, dia gemeter sekali untuk menulis lagu yang mencetuskan dan mengutarakan kebesaran ciptaan Tuhan yang pertama ini. Maka dia luar biasa ditantang, saudara-saudara. Dan dia telah memakai segala teknik yang mungkin untuk menciptakan, menggubah lagu ini. Akhirnya dia betul-betul cuma satu kali. Dengan keadaannya sangat pelan sekali musik masuk. Lalu satu suara dari bariton yang mewakili Tuhan berkata, lalu Tuhan berkata, biarlah ada terang. Maka terang itu adalah. Di situ musik masuknya mendadak dengan satu pukulan berhenti. Dan ada suara, adalah terang. And there was light. Pada waktu terang itu muncul, kira-kira dituntut suara dari lembut menjadi keras, kira-kira perbedaan volumenya 20 kali. Saudara-saudara, dengan keadaan dramatis seperti demikian, maka kur itu harus menyanyi, maka adalah roh Allah bekerja di dalam bumi. Lalu Tuhan berkata, biarlah ada terang. Maka that was light. Dengan suara keras luar biasa. Dan seluruh orkestra masuk. Saudara-saudara, pada waktu pementasan pertama di Vienna
Maka Haydn sendiri datang. Dia khusus mau tahu kalimat itu dinyanyikan sukses tidak. Apa yang dia gubah itu jadinya apa. Jadi dia ingin tahu kalau sesudah dinyanyikan di pementasan performance yang pertama. Itu jadinya apa. Maka dia duduk di sangat depan. Dia perhatikan konduktor yang memimpin akan kur dan orkestra daripada creation itu. Saudara-saudara. Dan dia memperhatikan setiap pukulan yang dia gubah. Pada waktu kalimat itu keluar. And there was light, dinyanyikan oleh kur dengan demikian meriah. Dia tidak tahan. Dia nangis. Dia mengetahui Roh Kudus telah memimpin dia, telah membantu dia menyukseskan lagu itu. Dan dia berdiri berteriak, itu bukan dari saya. Itu bukan dari saya. Itu dari Tuhan Allah yang menolong aku. Waktu itu dia sudah sangat tua. Dan pada waktu dia terlalu exciting, terlalu begitu bergairah untuk memuji Tuhan, langsung dia jatuh pingsan. Saudara-saudara, seorang murid dia yang kurang hormat kepada dia, yang hanya menghormati Mozart, tapi tidak lagi menghormati dia, namanya Ludwig von Beethoven, hadir di dalam konser itu. Pada waktu Beethoven hadir di dalam konser itu, dia memang mau tahu guru saya, mantan guru saya, masih ada kreativitas yang bagaimana. Masih ada kemungkinan mempunyai lagu seperti apa. Tapi pada waktu dia mendengarkan kalimat itu, Beethoven sendiri kagum luar biasa. Apalagi pada waktu dia mendengarkan teriakan itu bukan dari saya, itu adalah dari Tuhan. Dan gurunya yang Tuhan langsung jatuh pingsan. Beethoven yang datang sendiri menggendong dia, mengangkat dia bangun, dan mulai menghormati dia lagi. Saudara-saudara, musik-musik yang agung tidak mungkin ditulis hanya dengan bakat dari Tuhan saja. Musik-musik yang agung selain memakai talenta dan sesuatu bakat dari Tuhan, memerlukan sesuatu penyertaan Tuhan pada saat tertentu untuk bisa menulis sesuatu yang luar biasa. Saya sebenarnya ingin sekali setiap kali ada sesuatu lagu yang dinyanyikan, lalu dijelaskan, atau dengan kaset yang luar biasa, atau video, sehingga saudara bisa mengetahui musim-musim agung di dalam sejarah bagaimana turun kabar kita. Nah saudara-saudara sekalian, terang itu menjadi hal pertama Tuhan menciptakan segala sesuatu. Sebelum dia memberikan kepada kita anugerah-anugerah Tuhan yang lain. Sebelum kita menciptakan pohon, sebelum dia menciptakan segala sesuatu yang lain, dia memerintahkan terang keluar dulu. Nah saudara-saudara, maka terang itu merupakan sesuatu yang sangat ajaib dan sangat sulit kita mengerti adanya. Jikalau kita menyelidiki secara fisika saja, maka terang itu apa? Saudara-saudara, seorang bernama Sir Isaac Newton, dia yang mengatakan bahwa terang itu mengandung segala warna-warni yang mulia, tapi orang kita tidak lihat. Orang biasa tidak lihat, kecuali melalui semacam kaca yang segitiga. Di situ cahaya lewat kaca itu langsung menyatakan apa yang terisi di dalam terang. Berarti terang yang kita take it for granted, yang kita lihat sebagai hal yang biasa, di dalamnya ada kemuliaan daripada warna-warna polikrom. Saudara-saudara sekalian, pada waktu engkau dulu melihat foto-foto hitam putih, lalu engkau membandingkan dengan foto-foto yang berwarna, engkau melihat luar biasa ajaib, luar biasa hebatnya manusia, bahwa sekarang bisa mengeluarkan semua warna di dalam satu kertas. Saudara-saudara, penemuan ini menjadikan dunia ini maju sekali. Saya tidak berarti kalau film yang foto warna pasti lebih baik dari foto yang hitam putih. Orang yang tidak mengenal seni, kasih uang dan kasih kamera yang terbaik, tetap menghasilkan foto yang jelek. Saudara-saudara, foto yang hitam putih banyak bernilai luar biasa tingginya, karena mereka mempunyai teknik yang sangat tinggi. Jikalau orang mempunyai teknik yang tinggi, lalu bisa mengambil foto dengan warna, pasti foto warnanya itu mulia dan bagus luar biasa. Saudara-saudara, di dalam cahaya itu ada warna-warni yang tidak kelihatan. Di dalam cahaya yang menyatakan warna, sendirinya mengandung warna.
Sebelum dia memberikan penerangan, sehingga engkau bisa membedakan ini merah, ini biru, ini kuning, ini hitam, ini putih. Saudara-saudara, di dalam penerangan itu sendiri, di dalam cahaya itu sendiri, mengandung kemuliaan, warna-warni yang luar biasa limpahnya. Nah, inilah sesuatu kalimat yang muncul di sini. Dia adalah cahaya dari kemuliaan Tuhan Allah. Mari kita membaca sekali lagi. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Setelah mendapatkan kita membaca bersama-sama. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan gambar wujud Allah. Sekali lagi. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan gambar wujud Allah. Jikalau kita telah membicarakan tentang dia adalah sang pencipta dan sang pengwaris, dia akan menjadi Tuhan dari sejarah. Dia adalah sang pencipta dan sang pewaris. Dia adalah pengkontrol dan penguasa dari alam semesta. Saudara-saudara, dia bukan saja the Lord, dia bukan saja the Creator. Maka di sini dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Apa artinya? Dia adalah the Revealer. Saudara-saudara, dia adalah sang pengwahyu. Jadi di dalam Ibrani pasal 1 sampai 3, beberapa ayat yang begitu pendek ini, kita melihat kelimpahan kebenaran yang mau diajarkan kepada orang Kristen. Itu merupakan sesuatu kelimpahan yang melampaui siapapun. Ini merupakan sesuatu kelimpahan yang sangat padat, yang tersimpan di dalam kalimat-kalimat yang begitu pendek. Saudara-saudara, siapakah Kristus? Pencipta. Siapakah Kristus? Pengwahyu. Dari mana kita tahu dia pengwahyu? Dia ada cahaya dari kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, cahaya dari kemuliaan Tuhan. Kalimat ini berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia. Tetapi mulia itu tidak mungkin dilihat. Kecuali mulia itu menyatakan cahayanya yang datang kepada kita. Sehingga kita melihat cahaya. Baru kita ketemu dengan kemuliaan Tuhan. Nah, ini adalah satu indikasi Christ is the revealer of the glory of God. Christ is to manifest the glory of God in His own light. Di dalam cahaya Kristus menyimpan kemuliaan dari Tuhan Allah itu sendiri. Saya sebenarnya tidak berlayak untuk berkhotbah tentang cahaya, tentang terang. Apa itu light? Apa itu cahaya? Dan saya mengetahui juga orang-orang fisika pada waktu dia menyelidikkan cahaya, mereka menjelajah kepada satu paradoks yang luar biasa besarnya. Saudara-saudara, kenapakah? Karena cahaya adalah yang bisa dilihat, tetapi tidak bisa diukur beratnya. Saudara-saudara, bukankah ini satu paradoks? Segala sesuatu yang kita bisa lihat, tidak bisa mengukur beratnya berapa. Dengan ukuran berat itu, kita tahu benda yang kelihatan ini adalah benda yang beberapa bobotnya. Saudara-saudara, kita bisa mengukur berat daripada semua yang kita lihat. Bahkan kita bisa mengukur berat daripada udara yang kita tidak lihat. Nah, saudara-saudara, di sini ada seorang otorita atau seorang yang terkemuka dari fisika yang berada di Indonesia, Yohanes Surya. Coba tanya. Cahaya itu bisa diukur beratnya? Tidak bisa. Yohanes Surya kan? Surya itu cahaya kan? Nah, kalau surya ini bisa diukur beratnya. Nah, saudara-saudara, saudara kita ini adalah seorang yang meningkatkan martabat Indonesia di seluruh dunia internasional. Karena dia telah mengakibatkan penggalian fisika dengan otak-otak fisika yang potensi paling besar di Indonesia. Sudah dikenal di dunia seluruh internasional. Saudara-saudara, sesuatu yang bisa dilihat, kenapa tidak ada beratnya? Ini ajaib. Saudara-saudara, sesuatu yang bisa dilihat, bukan saja tidak ada beratnya. Sesuatu yang bisa dilihat, yang tidak ada kemungkinan mengetahui beratnya, justru mempunyai apa? Mempunyai kecepatan. Nah, ini lebih ajaib lagi. Something can be seen, visible, without weight, but has the speed. Saudara-saudara, speedo ini merupakan sesuatu kaitan dimensi keempat yang berrelasi dengan 3 dimensi yang lain. Sehingga Einstein mengatakan yang disebut waktu itu adalah dimensi keempat.
Dimensi keempat bukan seperti apa yang dikatakan oleh Chow Yong-gi yang begitu dangkal. Saudara-saudara, seorang mahasiswa yang mengikuti Reform Institute dari Harvard University, dia mengatakan ada fisika yang sudah menjelajah kepada dimensi ke-76. Masakan Tuhan Allah di dimensi keempat? Itu pikiran yang terlalu kuno, terlalu dangkal. Dan itu sama sekali tidak cukup untuk melukiskan keagungan dari Tuhan. Saudara-saudara, dan kira-kira 60-70 tahun yang lalu, Einstein sudah menyatakan bahwa waktu itu adalah dimensi yang keempat. Di dalam keadaan ruang kita mengetahui dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3. Maka segala sesuatu ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Tetapi ketiga dimensi ini kalau sudah bergerak, maka dia memerlukan dimensi yang lain. Itu namanya waktu. Dan dimensi yang lain itu kalau memerlukan sedikit, mengakibatkan gerakan yang panjang dan mempunyai sesuatu jarak yang sangat panjang. Itu disebut kecepatan tinggi. Saudara-saudara, sesuatu yang ada 3 dimensi, kalau dia memindahkan lokasi ke tempat lain, makin memakai waktu sedikit. Namanya adalah kecepatan makin tinggi. Tapi saudara-saudara, daripada sejarah kita melihat, pertama-tama kita ada emission theory daripada Sir Isaac Newton, lalu ada vibration theory, lalu ada teori-teori lain, particle theory abad 20 dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, di dalam Einstein memikirkan bahwa cahaya itu tetap tidak mempunyai sesuatu arah yang lurus seperti apa yang dipikirkan di dalam sejarah tradisional. Tapi menurut dia, benda yang besar sekali, cahaya lewat ada pengaruh yang membuat cahaya itu bengkok, sehingga itu tidak mutlak menjadi relatif. Nah, ini semua penemuan di abad ke-20 yang sangat berlainan dengan zamannya Sir Isaac Newton, membuktikan bahwa manusia tidak boleh seperti zaman modern yang terlalu kaku memutlakkan pikiran manusia sendiri. Karena ada hal-hal yang sebenarnya kita tidak tahu. Dan penemuan-penemuan menyatakan makin banyak pengungkapan daripada paradoks daripada cahaya itu. Cahaya itu apa sih? Terang itu apa sih? Yesus adalah terang. Yesus itu adalah paradoks. Yesus adalah terang. Yesus memang sulit tidak mengerti. Terang itu bisa dilihat. Bisa. Terang itu ada beratnya? Tidak. Terang itu tidak bisa lihat? Tidak. Terang itu ada kecepatan? Ada. Paradoks bukan? Terang itu cepatnya sampai kapan? Sampai kapan? Sampai abad ke-19. Orang-orang seperti Huygens. Orang-orang seperti Foucault. Dan akhirnya sampai Einstein. Makin lama makin maju kita mengerti terang. Dan pada abad 19 sudah ditemukan kecepatan terang itu adalah 1 detik 186.000 mil. Saudara-saudara. Bumi putar seluruhnya dunia ini. 1 kali putar bumi. Kira-kira hanya 24.000 lebih mil. Sehingga bumi ini hanya memerlukan 1/7 detik untuk cahaya itu keliling dunia 1 kali. Dengan keadaan kecepatan demikian, kenapa kok bisa ditemukan? Orang yang temukan kok bisa dibuktikan yang ditemukan itu benar? Ini semua saya tidak ngerti. Tapi Tuhan telah memberikan pengertian tentang cahaya makin lama makin besar, makin lama makin tepat, makin lama makin banyak, makin sungguh-sungguh mengerti akan cahaya. Saya kira kalau kita bisa mengerti cahaya sesungguhnya dalam fisika, kita hanya mengerti cahaya dalam dunia materi. Tapi yang dikatakan di sini jauh lebih daripada itu. Saudara-saudara, cahaya itu ada kecepatannya, cahaya itu bisa dilihat, cahaya itu bukan materi, cahaya itu tidak ada beratnya, cahaya itu tidak bisa sama sekali dirintangi. Saudara-saudara, ada hal-hal tertentu yang bikin kita tidak mengerti di mana cahaya tembus. Di situ kekuatan tenaga energi juga tembus. Kenapa ya? Kalau mobil saya itu tidak didirikan dengan kaca, kalau mobil saya itu bikinnya dengan jendela kayu, maka cahaya tidak masuk. Kalau cahaya tidak masuk, panasnya tidak masuk. Tetapi heran sekali, kalau mobil itu dengan kaca menjadi jendelanya, cahaya masuk dari kaca karena transparan, panasnya bagaimana masuk? Oh, ini menjadikan satu hal yang interest sekali bagi orang fisika menyelidiki sebenarnya cahaya itu apa. Nah, saudara-saudara, cahaya, terang, cahaya. Ini merupakan hal yang sangat misterius bagi orang kuno dan diungkapkan makin lama, makin jelas di dalam zaman modern. Tetapi Alkitab mengatakan hal pertama,
let there be light. Dan Tuhan mengatakan, I am your light. Yesus berkata, I am the light of the world. Dan Yesus berkata, you must be the light of the world. Ini dalam kitab suci, cahaya, 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 cahaya. Mempunyai sesuatu kesinambungan dari titik permulaan. Dan pada akhirnya, di dalam kekekalan, kita tidak perlu lampu lagi. Karena Christ is the light of the new world. Dia adalah cahaya yang kekal di dunia yang baru. Dia anak domba Allah, akan ada menjadi cahaya. Salah satu lagu yang sangat indah sekali, yang berjudul Holy City, yang ditulis oleh Stephen Adams. Di dalamnya mengutip kalimat itu, tidak ada lagi matahari, tidak ada lagi bintang, tidak perlu lagi cahaya bulan pada waktu malam. Karena Kristus sendiri yang menerangi segala sesuatu di dalam dunia. New City, the new world, the Holy City, Yerusalem. Saudara-saudara, di sini dikatakan dia adalah cahaya kemuliaan dari Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, di mana ada cahaya kita melihat ada beberapa hal yang tidak mungkin tidak ada. Pertama, di mana ada cahaya, di situ mengakibatkan penerangan untuk memberikan perbedaan, memberikan kemungkinan kita melihat nyata segala sesuatu yang faktualnya bagaimana. Saudara-saudara, apakah pakaian ini bersih? Apakah toka ini kotor? Apakah bangunan ini dirawat dengan baik? Engkau tidak mungkin mengetahui dengan jelas kecuali ada cahaya. Di dalam penerangan cahaya, engkau melihat yang kotor di mana, yang rusak di mana, yang kurang lurus di mana, yang belum lengkap di mana, yang sudah bocor tempatnya di mana. Kenapa engkau tahu? Karena cahaya. Jadi kalau tidak ada cahaya, engkau tidak ada kemungkinan membedakan, tidak kemungkinan menyatakan, tidak ada kemungkinan mengetahui. Kalau tidak ada cahaya, maka orang putih itu hitam, orang hitam juga hitam. Betul nggak? Kalau di dalam keadaan malam gelap, yang tidur di pinggir itu diganti orang negro, engkau juga tidak tahu siapa dia. Karena itu malam gelap, engkau tidak lihat. Begitu cahaya keluar, engkau tahu, ini baju kuning, ini merah, ini abu-abu, itu berwarna, ini kotak-kotak, itu putih. Karena apa? Cahaya memberikan penyataan. Dan kalimat ini muncul dalam Efesus pasal 5. Segala sesuatu yang bisa menyatakan itu sebenarnya adalah cahaya. Atau hanyalah cahaya yang menyatakan segala sesuatu. Di dalam pentafsiran daripada itu Efesus pasal 5, saya sudah pernah mengkhobarkan ayat itu. Nah, saudara-saudara, demikian di dalam dunia ini yang membuat kita mengetahui, mengerti perbedaan segala sesuatu itu tidak lain, itu namanya cahaya. Itulah sebab di dalam bahasa Yahudi, Ibrani, cahaya itu adalah nur. Dan nur memindahkan kepada bahasa Arab menjadi nur, dan memindah kepada Indonesia, nur menjadi hati nurani. Nah, saudara-saudara, jikalau seseorang hatinya ada nur, hatinya beres. Kalau hatinya tidak ada nur, tidak beres. Apakah perbedaan pemerintahan dulu sama yang baru? Yaitu yang dulu kurang nur, yang baru lebih banyak nur sedikit, saudara-saudara. Tapi nur yang baru ini bisa tahan berapa lama? Nggak tahu. 10 tahun lagi mungkin lebih gelap daripada dulu. Siapa tahu? Waktu Orde Baru permulaan, bukan main baiknya. Waktu Indonesia baru merdeka, bukan main baiknya. Tetapi lambat laun, kita mengatakan, Belanda menindas rakyat. Beberapa puluh tahun kemudian, rakyat ditindas oleh keluarga-keluarga yang jauh lebih kejam dari Belanda. Karena apa? Nurnya hilang. Saudara-saudara, hatinya tidak lagi bercahaya lagi. Jikalau ada cahaya, engkau bisa membedakan. Kalau tidak ada cahaya, semua sama. Kalau ada cahaya, engkau mengetahui yang benar, yang tidak benar. Kalau tidak ada cahaya, engkau tidak tahu yang benar dan tidak benar. Nah, di dalam bahasa Ibrani, bahasa Arab, masuk ke dalam bahasa Indonesia, nur. Jikalau ada cahaya, engkau bisa membedakan. Kalau tidak ada cahaya, semua sama. Kalau ada cahaya, engkau mengetahui yang benar, yang tidak benar. Kalau tidak ada cahaya, engkau tidak tahu yang benar dan tidak benar. Nah, di dalam bahasa Ibrani, bahasa Arab,
Masuk ke dalam bahasa Indonesia, nur, 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 nur. Itu artinya cahaya, cahaya. Cahaya yang berada dalam hati manusia. Itu siapa? Itu roh yang dicipta menurut peta dan teladan Tuhan Allah. Maka di dalam Amsal Sulaiman dikatakan, the spirit of man is the lantern of God. Roh manusia adalah pelita dari Tuhan Allah. Roh manusia mempunyai cahaya dari Tuhan Allah. Allah menciptakan segala binatang, tidak memberikan cahaya di dalam hatinya. Waktu Allah menciptakan manusia, memberikan roh yang adalah cahaya Tuhan sendiri di dalam hatinya. Dan cahaya ini ada created light. Yesus Kristus ada creating light. Dia bukan created light. Bukan cahaya yang dicipta. Dia ada cahaya yang mencipta. Maka di sini dikatakan siapakah Yesus Kristus? Dia adalah cahaya dari kemuliaan Tuhan. Nah, orang yang melihat Yesus Kristus seperti orang bertemu dengan terang. Orang yang bertemu dengan terang itu reaksinya bagaimana? Ada 3 macam. Pertama, benci. Kedua, senang. Ketiga, betul-betul mendapat manfaat daripada cahaya itu. Nah, saudara-saudara sekalian, pada waktu engkau memberikan cahaya kepada seseorang, orang itu memberikan 3 reaksi kepada kita. Reaksi pertama, yaitu menolak cahaya. Kenapa? Karena dia suka berada di dalam gelap, maka dia tidak suka diterangi. Nah, orang-orang yang sudah biasa bekerja di dalam pertambangan-pertambangan ratusan meter di bawah muka bumi ini. Misalnya yang berada di Afrika Selatan, yang menggali akan pertambangan emas. Mereka tahu kalau pertama emas berada di perutnya bumi, yang mungkin sampai 500 meter di bawah. Saudara-saudara, di situ panasnya luar biasa. Maka peralatan dan fasilitas harus ada AC dan sebagainya. Kalau tidak, engkau bisa mati di dalamnya. Nah, saudara-saudara, makin dalam, makin panas, makin dalam, makin panas. Nah, mereka yang bekerja di situ tidak ada cahaya di luar. Mereka pakai lampu. Tapi lambat laun mereka yang sudah biasa di dalam, maka dia farma daripada ini mata mereka menjadi makin besar, menjadi besar, menjadi besar. Sehingga cahaya sedikit pun sudah cukup untuk mereka melihat segala sesuatu. Tetapi saudara-saudara, kalau mereka diangkat keluar daripada pedalaman bumi itu, langsung ke permukaan bumi, langsung melihat matahari, mereka mungkin sekali menjadi orang buta. Karena apa? Karena belum sempat untuk menyesuaikan diaframa daripada mata itu. Langsung mereka kena cahaya besar. Sangat bahaya untuk merusak segala syarat yang berada di dalam mata mereka. Nah, saudara-saudara, orang yang biasa berada di kegelapan, mereka tidak mau terima terang mendadak. Orang yang hidup di dalam dosa tidak mau menerima teguran firman Tuhan mendadak. Saudara-saudara, itulah sebab Tuhan Yesus berkata, ada orang yang tidak suka terang. Mari kita baca Yohanes pasal 3. Kita membaca bersama-sama. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Yesus adalah terang, dan terang ini datang ke dalam dunia. Lalu kita melihat bagaimana reaksi dunia. Yohanes pasal ketiga ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang sudah datang ke dalam dunia semua. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. 21 semua membaca. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan dilakukan dalam Allah. Nah, di sini pasal ketiga ayat 21, Yohanes mengatakan kepada kita ada 2 macam orang reaksi kepada terang. Pertama, benci terang. Kedua, datang kepada terang. Mengapa ada orang membenci terang? Karena mereka hidup di dalam kejahatan. Mereka berbuat di dalam kegelapan. Mereka lebih suka kegelapan dari suka terang.
Pertama kali saya ke Manado, saya masih muda sekali. Khotbah saya menyerang dosa, menunjukkan segala kesalahan dengan keras sekali. Lalu pada satu hari, karena kebaktian itu dari 1.000 menjadi 8.000, menjadi 9.000. Sampai gereja tidak cukup sampai di tengah jalan. Lalu lintas tidak bisa jalan. Maka kita pindah ke sesuatu halaman besar dari gereja sentrum di Manado. Pada waktu itu banyak orang datang. Makin lama makin banyak. Setiap hari bisa menambah 1.500 sampai 2.000 orang. Dari kota-kota yang lain dengar siaran radio. Mereka datang dari Inoor, daripada Tondano, daripada kota-kota yang lain. Semua kumpul di Manado. Dan malam terakhir hampir 16.000 orang. Saudara-saudara, tapi heran sekali. Ada seorang pendeta yang biasa suka khotbah. Tidak datang. Tidak datang, lalu seorang Kristen ketemu dia di pasar. Engkau tahu tidak ada kebaktian yang besar, yang penting sekali, yang khotbahnya bagus sekali. Kenapa itu tidak datang? Pendeta itu mengatakan, maaf, saya tidak berani datang. Karena saya tahu teguran dosanya hebat sekali. Dan saya takut di hadapan banyak orang dosa saya tertegur. Selama ini saya sendiri tahu saya banyak hal yang tidak beres. Pendeta itu menjawab demikian. Orang itu kembali berkata kepada saya baru tahu ada pendeta yang tidak suka dengar khotbah. Ada pendeta yang tidak ikut kebaktian-kebaktian yang menegur dosa. Karena mereka sendiri masih hidup di dalam dosa. Saya tanya lagi, dosa apakah? Dia mengatakan, dosa masih bergaul dengan cara-cara tradisional. Masih pakai opok-opok. Masih memegang ilmu sihir. Jadi pada waktu mereka mengadakan satu pertemuan, mereka cari dulu sama dukun. Lalu pendeta yang mau cari dukun itu dalam nama Yesus membuka kebaktian. Pada waktu kebaktian-kebaktian yang betul-betul mengakibatkan kebangunan iman yang sejati diberikan. Mereka tahu itu salah. Dan mereka belum mau bertobat. Mereka tidak mau datang. Saudara-saudara sekalian, Alkitab mengatakan ada orang yang tidak suka terang. Maka mereka menolak supaya mereka boleh terus hidup di dalam kegelapan. Saya tidak berarti di Manado pendeta-pendeta semua demikian. Saya percaya di Manado banyak pendeta yang baik. Tapi ada di mana-mana, termasuk ada di dalam badan gereja Reform Injili, ada orang-orang yang tidak tulus. Saudara-saudara, di dalam hidup Yesus Kristus, kita melihat persis orang Israel yang berkata kepada Allah, Mesias datanglah, Immanuel datanglah, Mesias datanglah. Mereka seolah-olah beribadah. Mereka seolah menunggu kedatangan Yesus. Tapi saudara-saudara, pada waktu Yesus sungguh-sungguh datang, mereka benci dia. Karena apa? Khotbahnya terlalu keras. Karena apa? Yesus membongkar dosa mereka. Karena apa? Karena mereka tidak bersedia bertobat. Maka mereka yang saben hari berdoa, Mesias datang. Mesias datang. Justru adalah orang yang membawa Yesus kepada Pilatus, kepada Kayafas, kepada Herodes, dan kepada Golgota. Saudara-saudara, mengapa? Karena mereka benci terang. Mereka tidak cinta terang. Orang macam kedua suka terang. Karena mereka mau hidup di dalam terang. Sudah mengetahui yang dikerjakan itu sesuai atau tidak dengan kehendak Allah. Orang yang suka datang kepada terang, Yohanes mengatakan, mereka menyatakan bahwa mereka hidup dan bertingkah laku di hadapan Tuhan Allah. Maka mereka suka terang, suka cahaya. Mengapa kasus Bank Bali tidak akan dibongkar-bongkar? Terus ditutup-tutupi. Karena ada kegelapan di dalam. Ketakutan lihat terang. Saudara-saudara. Barang siapa yang makin gelap, makin benci terang. Dan kalau terang sudah datang, maka akan membongkar segala sesuatu. Maka itulah sebab halaman ke-54 bisa hilang. Halaman 54 itu masih di dalam gelap. Dan paling benci terang. Karena ada ketidakberesan di dalamnya. Saudara-saudara, ini prinsip Alkitab. Di mana orang hidup dalam terang, dia suka terangnya lebih besar. Di mana orang hidup dalam kebaikan, dia mau dicahayai oleh terang, tidak takut. Di mana orang berbuat jahat, di situ manusia mau kegelapan dan benci kepada terang. Itulah sebab Yesus harus dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara, engkau menjadi orang Kristen juga demikian. Alkitab berkata,
Engkau adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak terang semua. Kita adalah anak-anak terang. Engkau bilang di dalam dua macam ini, cinta terang, benci terang. Ada lagi tiga, ada. Yang menemukan kemuliaan di dalam terang. Bukan saya suka terang. Terang mencahayai saya. Lalu saya memperalat terang untuk studi. Saya melalui terang saya bisa jalan. Melalui terang saya tahu arah. Tapi saudara-saudara, ada semacam lagi. Dia mau menjadikan terang itu semacam objek penyelidikan. Objek kenikmatan. Maka dia mau membongkar, mau mengetahui di dalam terang itu apa. Bukan terang mengetahui apa yang ada di dalam gelap. Tapi orang mau tahu apa yang berada di dalam terang. Dan terang itu suka dimengerti. Dia suka, dia rela. Supaya manusia boleh mengerti dia. Ini ada sifat wahyu Tuhan. The nature of the revelation of God. God likes you to search. God likes you to know. God likes you to study. God likes you to analyze Bible as the revelation of God. Tuhan mau kita menyelidiki. Saudara-saudara, kalau kita menyelidiki kitab suci, baru kita sadar begitu limpah di dalamnya. Orang yang membenci kitab, mereka selidik pun tidak. Orang yang melawan kitab suci, membaca satu kali pun tidak. Kadang-kadang saya ingin pegang tubuhnya untuk menggoyang dan berkata, hak apa sih engkau mengkritik kitab suci? Hak apa engkau melawan firman Tuhan? Saudara-saudara, di Indonesia sudah disebarkan Stephen Tong tidak ada Roh Kudus. Saudara-saudara. Dan kalau saya pergi mana, jangan ikut kebaktiannya. Karena dia bukan pendeta yang ada Roh Kudus. Mereka mengabari ini lebih rajin dari mengabari Injil. Oh, banyak orang tahu akan hal ini. Tapi saudara-saudara, saya ingin tanya, dengan apa engkau membuktikan ini ada Roh Kudus atau tidak ada Roh Kudus? Mereka mengatakan tidak bisa gini, maka tidak ada Roh Kudus. Stephen Tong bukan tidak ada Roh Kudus, belum bisa gemeter, itulah saudara-saudara. Nah, Stephen Tong tidak ada Roh Kudus. Dari mana tahu Stephen Tong tidak ada Roh Kudus? Dia belum bisa glosolalia. Nah, saudara-saudara, kalau demikian engkau sudah memutlakkan sesuatu akibat daripada pelajaran yang salah, maka akibatnya engkau mengvonis yang salah. Maka 3 bulan terakhir saya terus memikirkan satu hal. Jikalau satu gereja makin banyak orang, jangan anggap itu mulia. Tetapi yang dikhotbahkan kalau bukan firman Tuhan, gereja itu makin maju, makin malu. Makin maju, makin banyak orang, makin menghambat orang mengerti firman Tuhan. Karena gereja itu tidak mengabarkan firman. Saudara-saudara, itulah sebab abad ke-21 perlu satu perombakan. Berapa yang lama saya ketemu dengan seseorang mengatakan, oh engkau Stephen Tong, yang di Granada itu. Oh kalau gini saya tahu. Saya tanya, you tahu apa? Itu loh, gereja yang tidak pakai Roh Kudus ya. Oh, gereja yang tidak pakai Roh Kudus pakai apa? Pakai rasio saja, dia bilang. Oh, engkau dari Granada, yang pakai rasio saja ya. Oh, aku sudah tahu itu loh, Granada loh, yang pakai rasio tuh. Tidak boleh gitu. Dia mau mengajar saya. Tidak boleh begitu, mesti pakai Roh Kudus. Jangan pakai rasio. Jadi saya tanya, kalau begini, engkau dari gereja yang tidak pakai rasio ya. Oh begitu ya, saya tahu juga. Oh itu gereja yang tidak pakai rasio ya. Nah, saya sungkan mengatakan, setahu saya kucing juga tidak pakai rasio. Anjing juga tidak pakai rasio, kuda tidak pakai. Oh, itu dari gereja yang tidak pakai rasio begitu sebenarnya. Siapa yang dualisme kan? Kalau pakai rasio tidak Roh Kudus, kalau pakai Roh Kudus tidak rasio. Inilah ajaran-ajaran tidak ada rasio. Tetapi sudah biasa demikian. Maka engkau tidak bisa menemukan cahaya yang berada di dalam Kristus mengandung kemuliaan Tuhan Allah. He is the light of the glory of God. Saudara-saudara, berapa besar Kristus, berapa mulia Yesus, berapa limpah pengajaran di dalam gereja. Paling sedikit sudah 10 orang bilang sama saya, Pak Stephen Tong, kalau saya ke luar negeri, saya bukan miss makanan di Jakarta loh. Saya bukan miss itu pandangan di Indonesia loh. Saya paling miss itu hari Minggu ada kebaktian seperti di Granada. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara mau tahu kalau saya mau di luar negeri, 1 tahun 1 miliar tidak sulit buat saya. Kalau saya mau bekerja menjadi hamba Tuhan di luar negeri, saya sudah pernah dijanjikan kalau you mau pindah ke kota ini, 1 tahun saya mendukung pelayanmu paling sedikit $200,000 untuk pekerjaan. Per bulan $1 juta kita dukung. Saya tolak, saya mau di Indonesia. Saudara-saudara, apakah karena tidak laku di luar negeri maka di sini? Tidak. Ini negara perlu digarap. Bukan karena saya mau nggak tahu.
Bukan saya mau mendirikan satu gereja di antara sekian banyak gereja, lalu dirikan satu lagi untuk bersaing. Tidak. Kita perlu. Zaman ini perlu. Yang perlu banyak bukan? Tiongkok juga perlu bukan? Taiwan juga perlu. Hong Kong juga perlu. Saudara, semua perlu. Saya kalau di sini, saudara, engkau sudah biasa. Begitu saya mulai di Singapura, kali pertama saja sudah 1.000 orang. Saudara. Di sini saya bikin kebaktian bahasa Mandarin. Sudah 8 tahun masih 350 orang. Hari pertama di Singapura langsung 1.000 orang. Kalau kita mau kerja lebih besar, lebih banyak untuk diri kita, gampang. Tetapi tidak. Karena apa? Kita mengetahui selain pimpinan Tuhan jelas, satu langkah saya tidak mau sembarang gerak. Tapi tahun depan mungkin saya akan keliling 5 negara setiap minggu. Dan kau bilang kayak orang gila. Memang betul-betul ada gilanya. Gila rohani. Saudara-saudara. Orang-orang yang gila, kebanyakan gila yang tidak beres. Gila menurut pekerjaan Tuhan. Terlalu sedikit. Itulah sebab gereja tidak maju. Saya berani tanggung yang dengar khotbah di sini tidak mungkin menjadi lebih bodoh. Pasti lebih pintar. Saya berani tanggung secara pelayanan saya begini. Mengakibatkan sesuatu pengaruh yang kau tidak bisa tidak ngaku. Waktu engkau mau malas, mikir Stephen Tong langsung tidak berani malas. Dengan sendirinya. Inilah efek-efek yang saya sudah lihat. Karena Tuhan mau pakai orang yang sudah mulai usia tua. Tetap membakar semangat zaman ini. Saudara-saudara. Cahaya di dalam Kristus mengandung kemuliaan Tuhan Allah. Yang tidak habis-habis kayanya. Dan di manakah kita menemukannya? Maafkan saya mengatakan satu kalimat. Saya agak kecewa dengan pendidikan teologi semua. Termasuk sekolah teologi yang kita dirikan sendiri. Karena mau tidak mau manusia itu lambat laun tertidur dalam sesuatu ide, mimpi yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan yang asli. Saya harap kita bisa makin lama makin membaiki. Sehingga lebih banyak orang melihat kekayaan, kemuliaan di dalam cahaya Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita bisa menggugah manusia? Apakah kita bisa memberikan cahaya menerangi manusia? Apakah kita bisa menjadi terang di mana terang beradab, di situ menyimpan energi, heat, kekuatan kepanasan. Mengapa kita dingin, tidak suam? Mengapa kita tidak berkobar-kobar? Mengapa tidak berapi-api? Mengapa kita tidak menggebu-gebu? Mengapa kalau cari uang kita luar biasa ngototnya? Tetapi mau mencari kebenaran Tuhan begitu dinginnya. Mengapa kita kalau ada profit, kita langsung bergairah? Tapi kita tidak merasa mengabar Injil, menginjili orang lain, memberitakan pekerjaan Tuhan. Ikut kebaktian doa membawa jiwa lain, itu sesuatu yang profit. Karena kita rasa itu tidak penting. Tidak ada itu tidak apa. Kalau tidak ada uang bisa mati. Cilakalah engkau, saudara-saudara. Berapa banyak orang yang mimpi uang. Dan waktu beberapa tahun yang lalu. Mereka di Injil, mereka menghina. Sekarang di mana? Jangan sombong. Banyak orang-orang kaya sekarang, angka kekayaan mereka ada minus. Karena hutangnya belum bayar. Engkau giat berpuluh-puluh tahun. Hanya cari uang, hanya cari profit. Dan engkau tidak mikirkan bagaimana mendapatkan jiwa, bagaimana memenangkan. Bagaimana mengetahui kekayaan, kemuliaan yang tersimpan di dalam cahaya Kristus. Saudara-saudara, engkau bersyukur kepada Tuhan kalau setiap minggu bisa dengar satu kali seperti ini. Sesudah itu selesai. Silakan selidiki, silakan belajar lebih banyak, silakan bekerja lebih banyak. Sebab yang kau untung dan kau peroleh apa saja seluruh dunia di dalam surga tidak ada tempatnya, saudara-saudara. Tapi yang kau kerja bagi Tuhan, yang kau injili, yang kau peroleh dengan kuasa kemuliaan Tuhan, itu akan disimpan di sama sampai selama-lamanya, saudara-saudara. Bukan saja demikian, di dalam cahaya ada kemuliaan polikrom. Di dalam cahaya ada heat and energy yang tersimpan. Tidak ada cahaya yang tidak mengandung energi di dalam. Saudara-saudara, di dalam cahaya ada sesuatu kekuatan untuk memberikan petunjuk arah. Di mana engkau menjadi orang Kristen, di situ orang sekitarmu melihat arah. Di mana engkau menjadi orang Kristen, engkau memberikan arah yang benar kepada orang lain. Karena engkau cahaya. Yesus berkata, you are the light of the world. Saudara-saudara. Dan Yesus adalah cahaya yang asal, yang induk, yang sumber itu. Dan terakhir, di mana ada cahaya, di sana ada pengorbanan diri. Yesus menjadi cahaya yang mulia. Dia tidak pernah
menjadi satu hidup yang membuat kita jauh dari Tuhan, atau kita tidak ada sesuatu yang bisa pelajari. Yesus menjadi cahaya, dan dia berkata, engkau juga adalah cahaya. Dia adalah cahaya yang membakar diri, yang mengkorbankan diri. Dan dia mau kita juga mengkorbankan diri, supaya kita boleh menjadi cahaya, seperti dia adalah cahaya. Saudara-saudara, emas bercahaya, refleksi saja, tidak bercahaya daripada diri. Namun demikian, emas sudah pernah dibakar dan dimurnikan. Berlian mengkilap, berlian sudah pernah diasah, pernah dipotong, pernah dilicinkan, baru bercahaya. Demikian, kalau kita mau percaya, biar kita berkata kepada Tuhan, make me a sacrifice, make me a student of Jesus Christ, make me learn from my Lord, in order to reflect the shining glory of God, to be the light of the world. Maukah saudara, engkau berkata kepada Tuhan, jadikan saya cahaya, cahaya di dalam dunia ini. Karena Yesus Kristus adalah cahaya yang menyatakan kemuliaan Tuhan Allah. Mari kita tutup kepala. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau dari surga telah bersinar ke dalam dunia. Engkau adalah cahaya kemuliaan Tuhan Allah, yang menyatakan segala kehendak dan kebenaran Tuhan, yang menyatakan kesucian kebajikan, yang menyatakan segala sesuatu yang melampaui marifat daripada manusia. Kami yang berada di dalam dunia boleh disinari, boleh diberikan pencerahan, diberikan iluminasi. Secara demikian kami berterima kasih. Ajarkan kami bukan melarikan diri dari terang. Ajarkan kami bukan hanya menikmati apa yang diberikan oleh terang. Ajarkan kami supaya kami boleh menyelidiki dan melihat, dan boleh mengerti dan sadar alangkah kekayaannya yang besar, yang berada di dalam terang Tuhan, yaitu kemuliaan Tuhan Allah. Kiranya Engkau sendiri menggugah kami, memberikan kekuatan kepada kami, dan membawa kami makin dekat kepada Engkau, terang dunia. Kami adalah anak-anak terang. Kami berterima kasih kepada Engkau. Beri kekuatan kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.